Baik, kami persilakan kembali atas nama Ibu Umni ya. Ibu Umni, oh Umni, Teh Umni, silakan Umni. Boleh berdiri, nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Khalil Nafis, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Umniah. Menindaklanjuti pertanyaan Bu Helmi, saya jadi penasaran Ustadz, gimana kalau misalnya kita lagi traveling ke luar negeri, di mana negaranya minoritas Muslim, itu gimana sih tips and triknya untuk mendapatkan makanan halal? Misalnya kalau misalnya kita lagi mau kulineran street food nih, misalnya di Korea atau di mana, kita bingung ini halal apa enggak, sedangkan kalau misalnya penjualnya ditanya dia juga nggak ngerti tentang halal atau haram. Sekian Ustadz pertanyaannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawa kecap apa nasi aja udah aman udah. Silakan Kiai Khalil, gimana? Ini cerita saya tahun 2009. Ya, udah keluar negeri, udah keliling dunia ya. Saya itu dulu pernah ikut kursus di Leeds University di Inggris. Bicara kursus tentang manajemen. Rombongan itu ada sekitar 6 orang. Nyampe di Hong Kong itu beda. Yang satu lewat Prancis di Paris, baru ke Leeds University. Yang satu dari Hong Kong langsung ke Heathrow, ibu kota di Inggris itu. Ternyata di sana kan dihidangin itu roti di atas pesawat. Nah, roti itu ada tulisannya. Tulisannya namanya bacon, bacon, ya kan tulisannya kan bacon. Lah, ini orang kan nggak teliti, ini bacon itu apa? Pas dimakan sama dia, nyampe diturun dari pesawat, masya Allah rotinya enak banget katanya. Karena apa? Dia kebiasaan naik di pesawat, makanan dianggap seperti di Indonesia dianggap sudah halal semua. Ternyata isinya adalah bacon. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau saya dipegang, ya dipegang aja begini. Oh ini isinya begini kan plastiknya nggak najis. Nah jadi nggak dimakan. Ini loh roti yang kita dapat, ternyata isinya adalah bacon. Oleh karena itu kalau mau belanja di mana-mana dikasih makanan, coba dilihat komposisinya. Kan sekarang sudah ada komposisinya tuh, 1, 2, 3. Bahkan saya ketika naik salah satu pesawat punya Inggris itu mesen, minta Muslim food ya. Makanan-makanan muslim, tapi dianggapnya adalah nasi kebuli. Padahal masuk kita muslim itu adalah halal, tapi sekarang sudah ada namanya halal food. Kalau dulu masih belum terkenal namanya muslim food, sehingga dikasih nasi Arab. Nah Bapak sekalian, kalau kita pergi, saya pergi juga pernah dari Perancis itu, ketika mau kita ke Belanda kan naik pesawat tuh. Itu sebelum kita masuk ke kereta, naik kereta misalnya naik kereta tuh lewat Belgia. Itu biasanya di satu tempat itu sudah ada makanan halal. Jadi sekarang di luar negeri nggak sulit. Kalau coba kita ke Shanghai atau ke Cina, ketika masuk di bandara, kalau nggak salah di pojok sana lantai 2 itu ada makanan halal. Dan makanan halal di luar negeri itu lebih mahal daripada makanan lainnya. Termasuk di Rusia, makanan halal lebih mahal. Kenapa? Karena halal itu baru standarnya, dasarnya, tapi lebih dari situ adalah thayyib. Seger. Jadi Bapak sekalian, saya melaksanakan yang halal itu baru pembuka dari tuntunan agama kita, minimal halal. Syukur-syukur thayyib. Apa thayyib itu? Kondisinya bagus, sesuai dengan proteinnya pada kita, kemudian sesuai dengan kondisi tubuh kita. Oleh karena itu sekarang sudah menjadi lifestyle dunia. Halal lifestyle. Apakah fashion? Kenapa fashion dikatakan halal? Sebenarnya fashion itu nggak dimakan. Baju-baju, tapi saya pernah beli, teman saya beli juga di ketika main di Korea beli jaket, nggak dilihat kulitnya, cakep memang, pas dibuka ternyata terbuat dari B2, bukan 2B ya, B2. Akhirnya apa? Nggak kepake. Begitu juga sering beli sepatu, itu kadang-kadang nggak terasa, cakep nih, dipakai aja, nggak dilihat. Ketika dibuka di sini ternyata sepatunya dari B2 juga. Akhirnya nggak dipakai, dia dikasih teman kita yang non muslim kan boleh pakai, jangan dibuang. Kalau punya teman non muslim kasihin pada mereka, tapi kita muslim tidak memakainya. Kenapa? Najis. Kalau kena kaki gimana setiap kita mau sholat harus dibasuh 7 kali, salah satu nyari debu ya kalau dapat debu. Nah, umpamanya. Jadi kita Bapak sekalian sekarang halal sudah menjadi tren dunia.
Di mana-mana ada, makanya sekarang najis dikatakan soal ini haram. Karena kita menjelaskan najis, menjelaskan ini kesulitan orang-orang yang nggak ngaji. Udah kita sampaikan saja, kok ada kulkas sertifikasi halal Pak. Makan kucing kok sertifikasi halal. Kalau makan kucing ditaruh di kulkas, ini tadi dari halal Bu ya, halal. Halal kita punya daging kambing, daging ayam. Dicampur dengan makan kucing. Yang itu ada unsur babinya umpamanya, ada unsur anjingnya umpamanya, ada unsur najisnya. Kecampur sama makanan kita. Nggak sempat dicuci jadi najis, nggak boleh dimakan. Ayam kena najis ya tidak bisa dimakan, maka dibasuh dulu. Oleh karena itu kadang-kadang disertifikasi. Wah ini makanan kucing kok disertifikasi. Karena akan bercampur dengan kita, maka kita sangat sulit menjelaskan lebih detail. Maka hanya mengatakan ini halal, ini haram. Itu. Baik, Masya Allah Kiai Haji Khalil Nafis semakin lengkap wawasan kita dan juga pengetahuan kita. Artinya tadi yang menjadi caption menarik bahwa ternyata memang Islam atau Muslim itu sesuatu yang mewah, yang mahal. Maka tadi yang disampaikan bahwa makanan halal itu ternyata lebih mahal. Artinya merupakan kebanggaan bagi kita semua bahwa makanan yang halal itu justru makanan yang mahal dan juga mewah. Nah, kembali lagi tentang memilah dan juga memilih, bukan hanya memilih makanan, namun juga memilih tempat traveling. Kira-kira tempat traveling atau tempat yang kita tuju itu kira-kira aman nggak dengan lifestyle atau Muslim halal food tadi ya. Nah pemirsa, di segmen berikut masuk segmen 5, segmen nasihat Ustadz, di mana kami akan bacakan pertanyaan lewat Instagram @damaiindonesiaku_tv1, nanti akan dijawab oleh guru-guru kami. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.